Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di sini, Gus Motor Lovers. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke guys, jadi pada kesempatan video kali ini gua akan membahas salah satu berita yang lagi viral, khususnya di media sosial otomotif ya. Nah, pasti beberapa teman-teman di luar sana sudah ada yang tahu ya berita ini. Oke, jadi video kali ini pembahasannya adalah mengenai Ducati yang lagi viral, yaitu bertabrakan dengan Honda Beat ya. Ini kejadiannya di Aceh. Nah, seperti di cuplikan video di awalnya. Kali ini gue akan membahas kronologi dan juga kejadiannya tentunya dan efeknya apa. Oke guys, sebelum lanjut ke pembahasan intinya, silahkan teman-teman dukung channel gue dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya. Karena channel gue ini akan selalu update berita otomotif terbaru khususnya dalam pembahasan sepeda motor. Nah guys, terkait kecelakaan mengenai Ducati V4S ya, yang di Aceh ini bertabrakan dengan Honda Beat ya. Jadi sebenarnya Ducati ini baru saja dibeli oleh salah satu owner yang ada di Aceh, belinya di Bogor ya, itu di salah satu bengkel yang lumayan terkenal juga, pasti teman-teman udah tahu, nanti gua akan cantumin juga ya. Jadi belum lama memang dikirim ke Aceh dan juga belum lama juga dipakai, ternyata mengalami kejadian yang naas, yaitu tabrakan dengan Honda Beat ya. Ini kejadiannya di Aceh karena ownernya ini cukup lumayan, memang masih muda banget gitu ya, dengar-dengar sih masih SMP kelas 3 gitu ya. Sekarang begini aja guys ya, bisa kalian bayangkan ya, anak SMP ya, usia mungkin 14 atau 15 tahun ya, membawa moge yang tenaganya ini nggak main-main, yaitu Ducati V4S, yang mana moge ini ya kalau istilahnya monster gitu ya, tenaganya gitu sangat buas sekali gitu ya. Ducati V4S ini ya dipakai oleh atau dibawa oleh anak SMP gitu yang kelas 3 gitu ya. Mungkin ya secara emosional mungkin belum bisa mengontrol gitu ya, kalaupun sebelumnya si ownernya ini pernah membawa moge gitu ya. Cuman kalau untuk usia segitu, kalau untuk emosionalnya ketika membawa moge itu mungkin belum bisa kekontrol. Nah makanya tidak bisa mengendalikan gitu ya, belum bisa mengontrol juga kondisi jalannya seperti apa gitu ya, meskipun tiap harinya mungkin lewat situ gitu ya. Cuma kan namanya musibah, kita juga nggak tahu gitu ya. Nah, terlebih memang salahnya di sini sudah ketahuan banget siapa yang salah, yaitu si Honda Beat ini, karena dari posisinya ini sudah salah. Karena apa, ini posisinya kan kalau seperti cuplikan video di awal ya, ini gue tayangin lagi di samping. Nah ini videonya ini kalau dilihat memang ini rekaman CCTV ya, jadi Honda Beat ini mau muter balik cuman dengan posisi yang salah. Salahnya di mana? Nah ini kan posisinya dua jalur ya, artinya tidak boleh menyeberang di situ gitu, bukan tempatnya. Nah ini kan langsung putar balik, nggak nengok-nengok lagi, ya udah akhirnya dari sini posisi juga lagi kencang ya si Ducati ini, ya mungkin apa namanya, tidak melihat lagi si Honda Beat ini, ya udah terjadilah tabrakan gitu, sampai hancur total bagian depannya khususnya nih kalau yang Ducati ini ya. Nah untuk kondisi Honda Beat-nya di sini tidak di-spill gambarnya ya kejadiannya seperti apa, cuman hanya video di awal memang kelihatannya sama-sama hancur parah gitu ya, bahkan sampai helmnya itu terlepas guys ya, dari yang memakai si Honda Beat ini, helmnya sampai terlepas. Dan kemudian mungkin kondisi ridernya keduanya mengalami luka yang cukup lumayan parah, dan alhamdulillahnya sih di sini kayaknya tidak sampai meninggal dunia gitu ya, artinya masih diberi keselamatan gitu ya. Nah memang ini kejadiannya cukup lumayan viral gitu ya di beberapa media sosial khususnya dalam berita otomotif gitu ya. Nah yang sangat disayangkan di sini adalah kenapa sih yang bawa Honda Beat ini tidak, artinya tidak melihat dulu gitu loh kondisi jalannya seperti apa gitu ya guys ya, tidak bisa apa namanya mengkondisikan gitu, artinya ini posisinya kita salah atau enggaknya gitu, artinya jangan semena-mena gitu lah kalau mau belok ataupun mau putar balik, itu lihat kondisinya terlebih dahulu. Nah ketambah yang bawa Ducati ini memang terlihat sangat kencang gitu ya, pasti kan di situ ya biasalah tanggapan teman-teman di komentar gitu ya, di sosial Instagram maupun di YouTube dan yang lainnya gitu ya, di TikTok juga rame gitu ya. Ada yang menyalahkan si mogenya, ada yang menyalahkan Honda Beat-nya ini gitu ya. Biasalah kan terjadi pro kontra gitu ya, antara motor gede dengan motor kecil gitu ya. Biasanya kalau sebagian orang memang menilai bahwa moge ini selalu arogan gitu, padahal tidak semuanya seperti itu, tergantung apa ya, penilaian dari orang-orang aja gitu loh, menilainya positif atau negatif gitu. Cuman kalau melihat dari kondisi yang kita lihat di apa ya, di sisi rekaman CCTV ini ya, terlihat sangat kencang sekali sih Ducati ini. Karena begini ya, kenapa moge itu selalu dibilang arogan? Nah sekarang begini ya guys ya, motor dengan di atas 500 cc itu tidak bisa dibawa pelan ya, memang bisa dibawa pelan, cuman efeknya apa gitu ya bagi si pengendara ini.
satu itu sangat panas guys ya. Moge di atas 500 cc itu kondisinya mesinnya itu panas banget. Artinya kalau tidak dibawa kencang gitu ya, itu mengakibatkan overheat gitu ya, radiator airnya bisa tumpah gitu kan, akhirnya apa, motornya mogok gitu. Makanya kenapa motor ini selalu Moge gitu khususnya itu selalu jalan terlihat kencang gitu. Sebenarnya sih tidak arogan gitu ya, apalagi moge-moge yang di kelas 1000 cc seperti Ducati V4S ini pasti powernya sangat luar biasa gitu ya. Apalagi ini mesinnya V-twin gitu ya. Ducati ini memang ini yang terbaru ya, V4S ini kan generasi yang pertama kan masih biasa. Kalau ini yang V4S sudah 4 silinder tapi bentuknya V-twin gitu ya, makanya tenaganya cukup luar biasa motor dari pabrikan Italia ini gitu ya. Nah cuman ya memang ada sisi negatifnya juga. Sisi negatifnya di mana ya, ini kan masih ya tergolong masih di bawah umur ya, bahkan SMA juga belum, ini masih anak SMP gitu ya, diperbolehkan membawa motor yang powernya luar biasa yaitu 1000 cc Ducati V4S gitu ya. Ya secara peraturan di pemerintah aja umur segitu belum boleh membawa motor karena belum bisa memiliki surat izin mengemudi atau SIM gitu ya. Nah ini belum punya SIM langsung menggunakan moge yang cukup luar biasa gitu, itu Ducati V4S. Nah dari segi apa emosional juga pasti belum bisa mengontrol apa namanya emosional lagi bawa motor gede itu seperti apa ya, mungkin itu sisi negatifnya gitu. Kalau sisi positifnya memang ya ini sudah benar posisi Ducati ini di jalan yang sesuai gitu loh, artinya tidak arogan gitu loh. Kalaupun dibilang kencang ya memang kencang, yaitu poinnya di situ. Moge itu tidak bisa dibawa pelan. Kalau pelan berakibat yaitu satu ya kan bisa overheat, yang kedua panas memang, jadi membahayakan juga bagi si pengendara mogenya ini gitu loh. Cuman ya salahnya lagi ya ini sih yang jelas Honda Beat tentunya, karena di posisi lihat di kamera CCTV-nya sudah terlihat jelas banget gitu, putar balik di posisinya melawan arah, artinya sembarangan gitu loh, tidak pada tempatnya gitu, jadi mengakibatkan kecelakaan. Itu kalau di total estimasi untuk biaya restorasinya atau biaya perbaikannya banyak ya, di situ memberikan keterangan gitu ya, itu biayanya nggak cukup sampai puluhan juta, bahkan bisa sampai ratusan juta guys ya. Karena kita tahu gitu ya, produk dari Italia ini barangnya itu tidak langsung ada, biasanya inden, apalagi ini kerusakan yang fatal gitu, bisa jadi mungkin di atas 100 jutaan lebih untuk biaya restorasinya atau perbaikannya gitu ya. Karena motor ini cukup lumayan mahal juga gitu, sampai kalau barunya sih sekarang Ducati V4S itu hampir 1,2 M guys ya. Ini mengalami kecelakaan yang parah, artinya ya sudah jelas gitu loh, bagian depan rusak, samping rusak gitu ya, bahkan mungkin kelistrikan ataupun elektroniknya maupun bagian mesinnya gitu ya. Kalau rusak parah ya pasti biayanya pun lebih parah lagi gitu ya. Memang sudah ada service centernya atau Ducati Indonesia itu sudah ada tempat servisnya juga, cuman kalau untuk biaya perbaikan gitu loh, kayak spare partnya mungkin itu kan tidak selalu ready gitu ya. Beli motornya pun itu biasanya inden gitu ya, tidak, kecuali beli second gitu ya. Kalau beli baru biasanya dari Ducatinya langsung itu pasti ada yang namanya inden dulu gitu, entah sebulan 2 bulan bahkan sampai ada yang 5 bulan lebih gitu. Nah, apalagi ini spare partnya atau gantinya pasti tidak selalu ready gitu guys. Nah intinya sisi positifnya kalau teman-teman khususnya yang membawa moge gitu, ini buat semuanya aja, buat peringatan, buat dari gua pribadi juga, saling mengingatkan aja. Ketika membawa motor di atas 500 cc itu kita harus bisa mengontrol diri kita guys ya. Ya kita harus meskipun memang motor ini tidak bisa dibawa pelan gitu loh, artinya kalau dibawa pelan yaitu efeknya nanti bisa overheat gitu ya, mesin jadi panas, kita juga bahaya juga gitu. Cuman kita harus tetap bisa mengontrol emosional atau diri kita ketika lagi di jalanan gitu, tetap harus waspada guys ya. Makanya sekarang sudah ada SIM khusus pembawa moge gitu ya, C1 gitu ya, itu khusus di atas 500 cc itu teman-teman sekarang sudah harus diwajibkan membuat SIM C1 khusus motor 500 cc ke atas, karena memang ada latihannya pun ketika membuat itu pakai moge juga guys ya. Kalau nggak salah pakai motor Triumph apa gitu kalau nggak salah ya, itu biasanya teman-teman kalau bikin SIM C1 lihat di video-video itu teman-teman vlogger juga pada bikin SIM C1 itu ya, itu tesnya juga pakai moge juga. Nah seperti halnya di luar negeri ya, di luar negeri itu orang mau membeli moge meskipun dia mempunyai uang gitu ya, itu tidak bisa sembarangan membeli, tidak halnya seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada uang ya pasti bisa beli gitu. Contohnya ya ini anak SMP diperbolehkan memakai moge di 1000 cc, bahkan lebih, itu 1100 cc kalau nggak salah ya cc nya Ducati V4S ini. Nah
Kalau di luar negeri itu beda guys prinsipnya. Di luar negeri itu kalau mau membeli moge itu harus ada tes khusus, apalagi di atas 250 cc. Artinya tidak sembarangan, meskipun teman-teman punya uang gitu ya, itu tidak bisa membawa atau tidak bisa membeli dengan semuanya aja. Artinya ada tes khusus nantinya gitu ya, apakah si orang ini lulus atau enggaknya. Nah makanya boleh membeli motor ini gitu. Makanya angka kecelakaan di luar negeri itu cukup minim gitu ya, berbeda dengan di Indonesia gitu ya. Ditambah kondisi di jalanan di Indonesia itu moge itu tidak boleh masuk tol. Kalau di luar negeri ya seperti di Asia, ada di Malaysia gitu ya, itu boleh masuk tol. Moge itu boleh masuk tol guys, berbeda dengan di Indonesia. Ya mungkin sisi positifnya itu juga ya, kenapa kok moge boleh dimasukkan ke masuk tol gitu ya. Sisi positifnya ialah satu, karena di tol itu kan khusus mobil, artinya tidak ramai pengendara motor. Nah karena cc-nya gede juga gitu ya, makanya sisi positifnya jarang terjadi kecelakaan gitu. Kalau di Indonesia kan moge itu tidak boleh masuk tol. Ya, artinya masih di jalanan biasa bercampur dengan kendaraan atau bermotor yang lainnya, mobil, motor semuanya campur, yaitu artinya ya tidak bisa ngebut gitu. Walaupun mau ngebut ya lihat kondisi juga, yaitu karena tadinya tidak bisa mengendalikan emosinya gitu ya, lagi di jalanan rame gitu ya, tidak bisa mengontrol emosi kita lagi bawa motor gede, ya udah terjadilah kecelakaan. Nah, intinya ya buat teman-teman semuanya, tetap berhati-hati, tetap keep safe riding, jaga keselamatan saat berkendara, tetap konsentrasi dan jaga emosional kita, karena di jalanan itu serba salah. Kadang kita benar tetapi orang lain yang tidak benar, jadi begitu ya, serba salah aja lah kalau di jalan. Intinya saling menjaga diri sendiri aja gitu ya guys ya. Oke guys ya, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya bagi para pengendara moge maupun pengendara motor kecil ya, dan juga mengingatkan buat diri gue pribadi tentunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa sekali lagi dukung channel gua dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, karena channel gua ini akan selalu update berita otomotif khususnya sepeda motor yang terbaru tentunya. Oke guys, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.